لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah kawan, azza Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang pada hari ini Allah kumpulkan kita untuk belajar di majelis ilmu. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu kita dan memperbaiki amal kita menjadi amal yang saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, dan sebaik-baiknya pekerjaan kita atau amalan kita itu amalan yang diridhoi Allah, yang diterima Allah, yang dianggap oleh Allah amal saleh, sehingga bermanfaat bagi kita di dunia untuk kehidupan kita, dan seterusnya bermanfaat di akhirat untuk hari akhir kelak. Makanya kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk beramal amalan yang saleh dengan menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal saleh, sebagaimana firman Allah Taala, "Wastabiqul khairat", berlomba-lomba untuk beramal saleh atau berbuat kebaikan. Dan bab atau pembahasan yang akan kita pelajari sekarang di kitab Riyadhus Shalihin mengenai fil mubadarati ilal khairat. Bab bersegera, berlomba-lomba, berpacu, bersungguh-sungguh mengejar, yaitu berlomba ilal khairat, bersegera untuk berbuat kebaikan, bersegera untuk berbuat amal saleh. Wa hadfun min wa hadfu man tawajjah wa tuwajjihu wa hadfu man tawajjahu li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, dan ajakan atau dorongan siapa yang sedang menghadapi atau melakukan kebaikan agar dia segera menghadap kepada kebaikan tersebut atau menuju kebaikan tersebut dengan sungguh-sungguh, bijiddi min ghairi taraddud, tanpa ragu-ragu. Jangan kita ragu-ragu. Kita jangan ragu-ragu dalam beramal saleh. Kita harus sungguh-sungguh, tutup mata aja amal saleh. Kalau kita sudah tahu kebaikan, sudah bismillah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bersegera untuk beramal saleh dan menuju amal saleh tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Karena beramal saleh ini biasanya kadang-kadang ada taraddud orang-orang, ada keraguan. Misalnya besok puasa nggak? Tidak. Misalnya ditanya sama suami ibu ya, "Bu, besok kita puasa nggak?" Wah, ingat-ingat ya. Kayaknya lauknya lagi enak sekarang. Gimana besok puasa? Atau apa namanya? Kayaknya besok ada ini, ada apa namanya, makanan yang enak, ada hadiah segala macam. Nah, puasa kita besok. Ragu-ragu. Ditanya sama suami misalnya, "Bu, nanti malam kita bangunkan ya, sholat malam ya." Besok kerjaan banyak nggak ya? Kalau sholat malam nanti capek nggak kita nanti kerjaan siang? Mulai ada taraddud. Taraddud ini rasa ragu-ragu. Kadang-kadang itu dari syaitan. Nah, maka
Ini bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus sungguh-sungguh beramal soleh, tutup mata udah tanpa ragu-ragu, laksanakan tanpa berpikir panjang, jangan ragu-ragu, laksanakan segera amal soleh tersebut tanpa ada keraguan. Baik, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Lalu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", segeralah kalian untuk mengejar ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, dan mengejar surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita disuruh segera mengejar, jangan ragu-ragu. Masa masuk surga aja ragu-ragu? Mengejar surga aja ragu-ragu. Nah, kadang-kadang syaitan memberikan was-was kepada sebagian kita ragu-ragu jadinya berbuat amal saleh. Kalau ada kesempatan berinfak, bersedekah misalnya, kita lihat ada waktu untuk bersedekah, berinfak, lihat dompet dulu, mikir dulu nggak gitu? Mikir dulu nih, kita mau jajan kan ini bentar lagi, ragu-ragu. Nah, maka jangan kita ragu-ragu. Kalau memang kita sudah pantas untuk melakukan amal soleh tersebut, lakukan, jangan pakai ragu-ragu. Kita langsung masuk ke hadis. Al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal", segeralah beramal saleh. Segera. Jadi beramal saleh ini segera. Apapun amal salehnya kita usahakan segera. Kajian juga, kajian amal saleh enggak? Jangan telat kajian, segera. Jadi kita segera beramal saleh. Badiru bil a'mal, segera beramal saleh. Ini perintah dari Nabi SAW. Fasayatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, akan terjadi setelah ini atau sebelum terjadinya fitnah seperti potongan-potongan malam. Sebelum datangnya cobaan, sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya kesulitan, segera beramal saleh. Sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa saja seseorang itu dia pagi beriman, sore sudah kafir dia. Beriman kita beramal saleh segera sebelum datang fitnah. Jangan sampai fitnah itu menyambar kita, jangan sampai cobaan itu mengenai kita. Sibuklah beramal saleh, jangan kita peduli dengan fitnah-fitnah yang terjadi atau berbagai macam kerusakan yang terjadi. Sibuk dengan amal saleh saja. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan terkadang seorang itu sore dia masih beriman, pagi dia sudah kafir kepada Allah. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'adhin minad dunya, dia jual agamanya untuk mencari dunia. Alhamdulillah. Ini bahaya, menjadikan amal soleh ini untuk kepentingan duniawi. Misalnya menyantuni anak yatim, misalnya kumpul menyantuni anak yatim, ternyata supaya teman-teman kita pada datang, kan orang-orang yang mungkin istri-istri pejabat pada datang biar banyak kolega kita, biar nanti kita banyak kumpul dengan orang-orang atau istri-istri pejabat, biar mudah urusan kita. Amalnya amal akhirat, menyantuni anak yatim, tapi di balik itu ternyata ada kepentingan duniawi. Ini bahaya. Dia pergi haji misalnya, lalu ternyata pulang haji dia berharap dipanggil ibu haji, bu haji.
supaya dianggap orang baik, supaya terkenal di kampungnya, di kompleknya, supaya dihormati orang. Ini menjual agamanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Nggak boleh. Baik, hadis selanjutnya. Ini hadisnya bagus. Segeralah beramal. Segeralah beramal saleh. Yang kedua, hadis selanjutnya an Abi Sirwah bi kasri sin al-muhmalati wa fathiha Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala shallaitu wara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Afra. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar di Madinah. Wa sallama tsumma qama musri'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kiri dan kanan, lalu langsung berdiri segera berlalu atau pergi. Fatakhatta liqaban nas. Lalu Nabi SAW melewati bahu-bahu orang. Karena ini orang lagi duduk, Nabi SAW langsung melewati orang-orang yang lagi duduk tersebut. Ila ba'di hujari nisa'i. Lalu Nabi SAW pergi ke kamar-kamar istrinya. Jadi rumah-rumah istri Nabi SAW ini dinamakan hujar, kamar. Jadi Nabi SAW itu rumahnya kecil. Siapa ibu-ibu di sini yang rumahnya kecil? Hah? Lebih kecil lagi rumah Nabi SAW. Ibu ada yang rumahnya paling kecil di sini? Berapa kali berapa kecilnya? Hah? Sekecil-kecil rumah orang sekarang, lebih kecil lagi rumah Nabi SAW. Rumah Nabi SAW itu dinamakan hujar. Hujar itu hujrah, kamar. Jadi kayak kamar aja rumah Nabi SAW. Masuk, apa namanya? Hanya yang dilihat itu cuman kotak aja, nggak ada kamarnya, nggak ada ruang mandinya, ruang makannya, ruang tamunya, nggak ada ruang apa. Cuma langsung masuk ketemu istrinya. Apa namanya itu? RSSSS, rumah sangat sederhana sekali. Selonjoran saja sempit. Jadi cuma bisa lurus kakinya sudah sampai di dinding. Begitu rumah Nabi SAW. Nah, Nabi SAW segera masuk ke kamar istrinya, kamar istri-istrinya. Faqaza'an nasu min sur'ati. Lalu orang-orang kaget melihat kenapa Nabi SAW segera ke kamar atau ke rumahnya. Fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'ati. Lalu para sahabat melihat dengan heran kenapa Nabi SAW begitu. Lalu Nabi SAW keluar dan Nabi SAW paham. Nabi SAW paham kenapa para sahabat ini semuanya pada terheran-heran saking cepatnya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjelaskan, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat ada lempengan emas atau tibrin emas yang kecil, sedikit emasnya. Kalau zaman dulu orang jual belinya pakai emas. Jadi ada sedikit uang lah, atau ada sedikit harta. Fakaritu an yahbisani fa'amatu bi ismatih. Kemungkinan ini adalah uang zakat atau uang yang harus dibagikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka ini emas ini atau harta ini berlama-lama di tanganku. Aku ingin segera membagikannya bagi orang yang berhak. Artinya Nabi SAW ingin segera menyelesaikan amal solehnya. Jangan sampai lama-lama di tangan. Kuntu khallaftu fil baiti tibran min sadaqah fakaritu an ubayyitahu. Nah, dalam hadis lain atau dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diminta tolong oleh orang untuk membagikan sedekah, dan sedekah itu sedang berada di rumahku, dan aku tidak suka uang sedekah itu lama-lama berada di rumahku, segera dibagikan. Jadi bagi kita juga hati-hati kalau kita mengumpulkan uang-uang sedekah orang, uang zakat, uang infak orang,
Jangan lama-lama, langsung dipakai untuk tujuan orang tersebut atau tujuan yang menginfakkan tersebut. Kadang-kadang bantuan ini, bantuan itu, bantuan gempa, bantuan Palestina, bantuan apa macam-macam. Tahu-tahunya akhirnya ditaruh di bank lama-lama. Gak jelas uangnya kemana. Nabi SAW bermalam saja tidak mau dia. Ada orang yang menitipkan harta sedekah atau harta zakat. Nabi SAW tidak suka harta itu bermalam di rumahnya, langsung dibagikan. Langsung dibagikan untuk kepentingan yang seharusnya kepada yang berhak menerima. Nah, ini bentuk bagaimana Nabi SAW itu segera beramal soleh, tidak diundur-undur. Beramal soleh itu harus segera. Sesuai dengan judul bab kita itu mengenai bersegera dalam beramal soleh. Selanjutnya hadis yang ketiga, hadis An Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nah, ini sangat mengesankan hadis ini. Ini sangat agung dan sangat mengesankan hadis ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau mengatakan ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ada seseorang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, lalu dia berkata, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, apa pendapatmu ya Rasulullah? Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah? Kalau aku mati nantinya, aku masuk ke dalam peperangan ini, aku ikut di dalam pertarungan ini, kalau aku mati, aina ana? Saya di mana nantinya ya Rasulullah? Qala fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu di surga. Nah, kira-kira kita masuk surga semangat ya? Benar nih. Lihat ini sahabat. Ketika itu ada kurma di tangannya. Fa'al katamalan. Lalu dia mau makan kurma tersebut. Mau makan kurma tersebut, lalu dia lempar kurma tersebut. Dan di dalam riwayat lain dia mengatakan, kalau saya makan kurma ini, kelamaan saya masuk surga. Wah, bayangkan ya. Kalau saya makan kurma ini, katanya, kelamaan saya masuk surga. Saya pengen cepat masuk surga. Lalu dilempar kurma tersebut. Fa'al qatamaratin kunna biyadihi thumma qatala hatta qatal. Akhirnya dia hatta mutil. Akhirnya dia langsung masuk ke dalam peperangan tersebut. Mulai dia bertarung sampai dia meninggal, mati syahid. Mati syahid. Ini lihat bagaimana keinginan dan kesungguhan para sahabat itu untuk masuk surga. Dia mau makan kurma aja dibatalin. Kalau saya makan kurma ini kelamaan nih, lama saya masuk surga. Akhirnya dilempar kurma tersebut, lalu dia masuk ke dalam peperangan itu. Akhirnya dia mati syahid, masuk surga insyaallah ta'ala. Baik. Paham di situ? Ya, tujuannya. Tuan mungkin kalau ada tanya jawab, kita buka tanya jawab dulu kayak. Karena hadisnya pendek-pendek nih, banyak, takutnya kurang paham atau udah kelupaan. Silakan kalau ada tanya jawab sebelum kita lanjutkan di dalam hadis ini. Kita akan ambil 3 hadis, 4 atau 3? 1, 2, 3. Ya, kalau ada pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Suami apa? Sahabat. Laki-laki atau perempuan? Oh iya. Oh iya. Ini berkaitan juga dengan bab ini, yaitu beramal soleh, bersegera beramal soleh. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah setinggi-tingginya amal soleh. Ini ibu benar sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita sampaikan. Cuman palingan biasanya yang kadang-kadang orang keliru di amar ma'ruf nahi munkar itu mungkin bahasanya aja, atau mungkin metodenya atau caranya. Tapi perbuatan itu sudah benar. Setiap kali kita lihat ada kesalahan, kekeliruan, kita sampaikan. Baik di keluarga kita maupun di teman-teman kita sampaikan. Cuma bahasanya kita harus pakai bahasa yang selembut-lembutnya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, yaitu orang yang paling terbaik di zamannya, manusia paling mulia di zamannya, disuruh pergi ke Fir'aun, adalah orang terjelek di zamannya. Ini setannya manusia yang paling setan di zamannya, mengaku menjadi Tuhan dia, yang paling setannya, dedekotnya setan di kalangan manusia pada zaman itu. Lalu Allah katakan, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada dia perkataan yang lembut, perkataan yang baik, perkataan yang santun. Nah, jadi maka perbuatan itu sudah benar, sudah benar. Kita harus bersegera beramal ma'ruf nahi munkar, apalagi kepada keluarga kita, apalagi kepada teman-teman saudara kita atau yang kita cintai, harus segera kita. Mungkin yang perlu diperhatikan lemah lembutnya. Terkadang ya, bukan ibu ya, tapi hampir atau banyak orang terkadang mungkin melupakan hal ini. Caranya mungkin dengan lemah lembut atau cara yang lebih mudah diterima. Nah, kalau sudah dilakukan ini amar ma'ruf, kita sudah bersegera amar ma'ruf nahi munkar. Lalu dengan cara yang baik dan lembut sudah kita lakukan. Tetap saja dia marah, ya cukup. Kewajiban kita sudah kita lakukan. Kita tidak bertanggung jawab dengan hidayah orang lain. Kita tidak diperintahkan untuk memberi hidayah kepada orang lain, dalam artian memberi hidayah kepada hatinya. Itu tugas Allah. Itu adalah kekuasaannya Allah, hati seseorang. Kita cuma disuruh menyampaikan, disuruh untuk menyampaikan. Sebagaimana firman Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Perintahkanlah, ingatkanlah, nasihatkanlah, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan. Fadzakir, berilah peringatan, ingatkanlah, nasihatkanlah. Sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan, pemberi nasihat. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang pantas untuk memaksa. Kamu tidak boleh memaksa. Kamu tidak bisa memaksa. Gak boleh. Jadi kalau dia tidak mau, ya sudah, gak apa-apa. Ibu berlapang dada saja. Kita sudah bahagia, kita sudah melaksanakan perintah. Jadi ibu berbahagia seharusnya, jangan bersedih. Kita berbahagia sudah melaksanakan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita juga sudah menyampaikan dengan baik, dengan lembut. Sudah, kalau dia tidak mau, ya alhamdulillah. Alhamdulillah tugas kita sudah kita laksanakan kepada Allah. Adapun dianya nanti itu tergantung Allah. Allah beri petunjuk, alhamdulillah. Allah tidak memberi petunjuk, yang qadar Allah syafaat. Biarkan dia, Allah SWT yang tahu. Kita hanya disuruh memberi peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Kalau dia ada iman di hatinya, insya Allah akan bermanfaat. Mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau sebulan lagi, mau setahun lagi.
baru dia ingat sebelum matinya. Dulu saya sudah dulu peringatan, baru sekarang baru saya ingat, alhamdulillah. Atau dia setelah bertahun-tahun baru dia ingat, ya dulu teman saya sudah kasih saya nasihat, sekarang baru saya paham. Kadang-kadang dia dapat musibah dulu dia baru sadar. Oh iya, waktu itu dulu ibu itu sudah kasih tahu sama saya, cuma saya dulu masih nggak memahami, atau dulu saya masih nakal. Nah, yang penting sekarang sudah dikasih tahu. Mana tahu sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Pada hakikatnya peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang beriman, sebagaimana firman Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu pasti bermanfaat untuk orang yang beriman. Jadi perbuatan itu sudah bagus, sudah benar, sudah baik, untuk bersegera beramal soleh, yaitu beramal ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan juga sudah disampaikan dengan yang baik, yang lucu. Kita sudah bergembira dengan dengan kita sudah melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi Bu? Kepada suami juga ya terutamanya. Kepada suami juga ibu harus amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara yang lembut. Kalau seandainya kepada orang lain aja kita harus lembut, apalagi kepada suami kita sampaikan dengan lembut. Pak, ya suamiku atau apa, Jaya, segala macam, sampaikan dengan lembut. Sampaikan sebaiknya begini, gimana Pak, seharusnya begini. Saya tidak mau juga nanti kita dimurkai Allah. Jangan sampai Bapak nantinya jatuh kepada hal yang dibenci Allah. Semoga kita sama-sama masuk surga. Ini bahasa-bahasa yang yang gampang diterima orang, mudah diterima di dalam hati gitu. Jangan dibentak. Bapak ini kapan sadarnya ini udah tua bangga begini, gak sadar-sadar, jangan gitu. Itu emosi Bapak jadinya. Bukannya terima jadinya, jadi emosi jadinya. Baik, silakan, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jelasin aja suaranya dikit. Ya. Suaminya? Wah, takut juga ya. Saya diusir dari masjid. Ya, gimana Bu? Bercerai dengan istri pertama. Terus? Pertanyaannya mana nih Bu? Maksudnya gimana ya? Ya. Coba saya ulang lagi, maaf Bu ya, maaf saya kurang dengar apa saya kurang paham. Pertama dia poligami, istrinya sudah 2. Terus dia cerai dengan istri yang pertama. Terus yang maksudnya tidak adil gimana ya? Kan udah tinggal 1 ya? Oh, balik lagi dia ke istri pertama, balik lagi.
Jadi dia artinya sekarang poligaminya masih nih awalnya cerai, terus sekarang poligami balik lagi, berarti tetap dua ini. Tidak hadirnya di waktu nafkah. Suaminya tahu agama nggak? Ngerti agama nggak? Apa? Ustadz juga berarti kan ngerti agama dia. Ya. Berarti suaminya ustadznya ini tahu kan hukum agama, kan tahu ustadznya. Ya tinggal mungkin kita ingatkan aja, apa benar begini nih ustadz gitu, apa benar begini nih pak panggilnya apa? Tidak pulang, tidak menafkahi. Oh iya iya. Ini walinya tahu kan ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in takhafuna wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau seandainya kalian takut ada perselisihan, pertengkaran antara suami istri, ini masalahnya bukan poligaminya ini. Ini masalahnya ada masalah di antara suami istri ini. Mau dia poligami, mau dia tidak poligami, dia namanya manusia. Dia ada masalah ini berdua. Jadi ibu sekarang menyangkutkannya dengan poligami ini tidak perlu juga, tidak penting juga ini mau poligami atau mau tidak poligami. Intinya dia sedang ada masalah ini berdua. Dia berdua suami istri. Yang suami istri kedua ini dengan suaminya sekarang dia sedang ada masalah. Iya kan Bu ya? Dia sedang ada masalah gitu ya. Apa? Ini saya bingung. Ada masalah dengan istri pertama, maksudnya gimana ini? Iya. Oh berarti sekarang istri pertamanya ini nggak mau menerima ada yang istri kedua ini sekarang. Lalu yang suaminya pergi ke istri pertamanya, nggak datang lagi kepada istri kedua. Ya tinggal ditanyain aja, saya mau diapain nih? Kalau mau lanjut, kalau enggak ya udah mau diapain saya gitu, tanyain aja. Hah? Bingung dengan saya coba tutup itu berapa dengan coba tutup itu. Jadi yang istrinya nih yang kedua ini bingung. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, tanyakan dulu ke suaminya, saya mau diapain ini Pak gitu. Mau dipertahankan, atau mau dilepasin, atau mau gimana gitu. Tanyain dulu.
Iya, berarti benar yang saya sampaikan tadi. Jadi ini ada khilaf antara istri dan suami, ini kan, istri kedua dengan suami, ya. Ya, seperti firman Allah tadi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau seandainya kalian takut ada perselisihan di antara ini dua suami istri ini, datangkanlah wakil dari pihak laki-laki dan wakil dari pihak perempuan, ngobrol dua ini ada apa, ini kejadiannya gimana gitu. Itu syariat Islam itu, Bu. Jadi kalau saya tidak mau bertakwa, ya apakah saya harus mempertahankan rumah tangga, apakah saya mau, tidak begitu. Ini syariat Islam. Kalau ada masalah di antara laki-laki dan perempuan, ada masalah di antara suami dan istri, mau dia kedua, ke ketiga, ke empat, sama. Siapapun dia sedang bermasalah, dia datangkan. Kalau dia tidak bisa, masalahnya ini berdua tidak bisa menyelesaikan, dia datangkan wakil dari perempuan, wakil dari laki-laki, ngobrol. Ini saya dari pihak laki-laki, ini gini nih ceritanya. Ini saya dari pihak perempuan, ini gini nih ceritanya. Kalaupun seandainya pihak laki-laki tidak mendatangkan wakil dari dia, tetap apa yang perempuan aja. Misalnya bapaknya, bapak si istri, atau saudaranya si istri ini, atau siapa yang dijadikan wakil, misalnya tetangganya yang amanah gitu. Dia ngobrol sama suaminya, ini anak perempuan saya gimana nih gitu, atau saudaranya ini kakak saya gimana nih, adik saya gimana nih gitu, ngobrol. Jadi biar pecah suasananya, jadi bisa diredam gitu emosi-emosinya. Kalau orang lain yang ngobrol, kalau istrinya ngobrol dan tadi saya nggak bisa begini, tolong begini, udah rame nanti, jadinya jadi perang kedua nanti, jadi perang dunia ketiga nanti. Jadi yang lain suruh ngomong sama suaminya, ini ada apa gitu. Kalau misalnya alasannya saya nggak bisa lagi mempertahankan atau apa, ya udah, kalau memang nggak bisa lagi mempertahankan, gimana solusinya? Oh, saya masih mencintai, saya masih suka, tapi saya ada masalah dengan istri pertama saya. Kalau selesaikan segera, berapa waktu yang dikasih waktu, misalnya saya butuh waktu 2 pekan, selesaikan dulu masalah saya dengan istri pertama saya bujuk dulu dia lagi ngambek, dia lagi ini. Nanti setelah 2 minggu nanti baru saya kasih keputusan. Kita tunggu. Jadi Islam itu telah memberikan solusi. Jadi sesuatu yang paling penting, ya ibu-ibu ini pahami, ini ibu-ibu semua di belakang ya. Ibu-ibu kalau ada masalah apa-apa, kembalikan ke hukum Islam. Ini sebagian ibu-ibu ini, atau sebagian bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu tempat lain lah. Kalau ada masalah dia suaminya, dia langsung ke pengadilan minta cerai. Ini bagian Ustaz bilang ini surat masuk neraka, minta surat masuk neraka. Langsung minta cerai, dia langsung minta cerai. Nggak bisa begitu. Ini Allah SWT mengatakan mitsaqan ghalidha, ini adalah ikatan yang paling kuat. Ada orang diikat pakai rantai, pakai tali, pakai besi, pakai apa, lebih kuat ini, yang paling kuat ini. Ikatan yang sangat kuat ini, ikatan pernikahan itu. Gampang aja ibu-ibu sekarang bayar ke pengadilan agama, bayar kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 atau apa, berkarcis itu. Langsung dikeluarkan surat talak dari istri. Ini tidak sesuai dengan Islam. Walaupun negara membolehkan, tidak jadi itu haram. Gampang-gampang saja minta cerai langsung ke pengadilan itu. Coba ibu lihat di kantor pengadilan agama yang minta cerai itu 90% bisa dibilang itu perempuan semua, karena saking gampang. Hati-hati. Jadi jangan kembalikan masalah itu kepada emosi, kembalikan kepada hukum Islam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahu amrun min amri. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, tidak pantas bagi perempuan yang beriman. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, tidak pantas bagi mereka ada pilihan lain lagi. Cukuplah Allah bagi kita yang sebagai penentu hidup dan mati kita. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Allah,
tidaklah beriman mereka itu sampai mereka menjadikan hakim yang menentukan perkara mereka itu adalah hakimuka, yaitu dia menjadikan penentu itu Rasulullah. Dia kembalikan perkaranya kepada syariatnya Rasulullah SAW. Diikuti syariat Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau seandainya kalian berselisih, berbeda pendapat, ada bermasalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Sampai masalah rumah tangga juga kalau berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pakai emosi kita. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada masalah kita tidak bisa selesaikan nih. Yang suami tetap mau mempertahankan istrinya, tapi dia tidak bisa melakukan kewajibannya. Yang istri juga dia tidak mau diperlakukan begitu. Dia minta hak-haknya, kok enggak, saya enggak dikasih keadilan begini. Nah, jadi kan ada perselisihan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah SWT memerintahkan, yaitu kalau memang sudah kita mentok di kita berdua tidak selesai, kita datangkan wakil. Kita datangkan wakil dari pihak perempuan. Laki-laki juga begitu, datangkan wakil dari pihak laki-laki untuk saling diskusi. Ini ada apa nih? Ada masalah begini. Bisa nggak nih yang laki-laki begini? Yang laki-laki juga begitu. Bisa nggak yang perempuan mungkin begini? Saya mungkin bisanya begini. Sampaikan. Udah kebayang, Bu? Nah, mungkin silakan disampaikan kepada temannya. Kalau seandainya mentok lagi, nanti sampaikan lagi ke saya. Tapi itu hukum pertama begitu, hukum Islam pertama begitu. Kalau ada masalah suami istri, itu yang harus dilakukan pertama kali. Jangan sampai nanti dia potong jalan atau lompat jurang aja. Langsung ngambil surat api neraka. Surat neraka atau surat cerai. Kalau dia minta cerai langsung, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ayyu mamra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sa bihi fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Siapa wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada masalah yang betul-betul berhak dia itu untuk bercerai, maka haram bagi dia, bagi perempuan tersebut, haram bagi dia mencium bau surga. Coba haram. Dalam hadis lain, al-mukhtali'at hunnal munafiqat, kata Nabi SAW. Wanita-wanita yang suka minta cerai, minta khulu, ini adalah wanita-wanita munafik. Bahaya. Bagaimanapun masalah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Siapa yang tahu? Bukan pengadilan agama yang tahu. Yang tahu itu orang alim, atau yang tahu itu para penuntut ilmu, orang belajar. Makanya alhamdulillah Ibu tanya di pengajian. Nah, inilah kira-kira yang kita ketahui dari Allah dan Rasulnya. Step-stepnya begini, langkah-langkahnya begini. Silakan lakukan langkah pertama dulu. Apa tadi langkah pertamanya, Bu? Apa? Kembali pada Allah. Wah, takut banyak saya jelasin. Coba diulang lagi, Bu, biar paham. Apa tadi solusinya? Iya, solusi konkretnya, solusi hasilnya apa nih? Apa itu hukumnya? Rincinya apa? Yang saya jelaskan rincinya apa yang mau dilakukan? Kepada wali. Di mediasi. Siapa yang mediasinya? Wakil, ya, wakil. Boleh wali, boleh saudara, boleh teman, atau apa. Pokoknya ada yang memediasi, orang-orang yang jujur gitu. Misalnya tetangganya yang memang mungkin kelihatan soleh, orang baik, orang yang membantu gitu. Tolong sampaikan, saya diminta oleh si fulana menjadi wakil untuk menyampaikan masalahnya ini masalahnya. Atau saudaranya saya diminta oleh adik perempuan saya untuk menengahi masalah ini.
nanti dibahas. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau sudah ketahuan, yang salah minta maaf. Yang dizolimi nanti juga memaafkan. Kalau bisa saling memaafkan. Atau kalau memang sudah betul-betul memang sudah mentok, ya udah cari jalan tengah. Bagaimana mungkin mau diselesaikan masalahnya, udah diselesaikan mungkin rumah tangganya atau bagaimana. Ya, nanti tergantung bagaimana wakil tadi yang hakim atau wakil tadi yang berkesimpulan nantinya bersama juga yang pihak kedua belah pihak. Baik, Allah taala. Ada lagi silakan. Assalamualaikum. Kerja di luar? Ya, boleh kerja di luar, asal nanti ada setoran ke kantor. Bagaimana tuh? Tapi Di mana kerjanya, di pemerintahan? Ya, tapi gaji juga dapat, dari luar juga dapat gaji, cuma nanti ada potongan. Jadi nanti ada setoran di kantor itu. Itu karena bagaimana? Aduh, saya bingung juga ya. Akal-akalnya macam-macam udah zaman sekarang ini. Jadi kita juga menetapkan membayangkan gimana hukumnya. Jadi dari kantor sebenarnya jam kerja. Lalu jam kerja di kantor itu dipakai untuk kerja di luar. Ini aja sebenarnya sudah salah. Ini kan seharusnya dia kerja dibayar pemerintah ya, Bu ya. Seharusnya dia dibayar pemerintah. Lalu dia kerja tempat lain. Hah? Tetapi ini disepakati tidak sama ini pemegang kendali atau pemberi keputusan di kantor itu di pemerintahan itu? Diizinkan pemerintah kan? Sama atasan harus ada izinnya. Atasannya izin? Atasannya mengizinkan? Atasannya sembunyi-sembunyi apa terang-terangan mengizinkannya? Iya, ada khianat di situ, ada khianat ya. Berat. Kadang-kadang kita kerja di pemerintahan itu banyak tipu muslihat, banyak berbagai macam cara-cara ini nggak baik gitu. Yaitu kalau kita mau kerja, kita kerja swasta aja, dagang aja. Kalaupun lebih gampang kita jadi bos langsung kita jadi bos. Bos apa? Misalnya bos jual bakso misalnya kan. Jadi bos. Tapi kadang-kadang kalau kita kerja di ini jadi pegawai, apalagi di pegawai pemerintahan, apalagi di pemerintahan ini banyak yang politik-politik yang tidak sehat itu cara-caranya di dalam itu. Jadi kita itu jadi meragukan. Kalau seandainya memang kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi hartanya, cari yang lebih baik lagi. Jangan kita biarkan diri kita dalam syubhat. Tapi kalau memang terpaksa gitu, nggak ada jalan lain, memang itu kita hati-hati, kita pilih-pilih yang kita ambil itu. Kalau kita sudah yakin ini halal, baru kita ambil. Kalau kita ragu-ragu ini halal, hati-hati, jangan diambil uangnya. Nah kalau memang begitu, karena itu ada syubhat-syubhat yang berbagai macam di situ, kalau bisa ya ibu atau siapa itu jangan ikut di hal-hal yang syubhat itu, di hal-hal yang meragukan itu. Saya tidak bisa langsung mengatakan haramnya ya, tapi itu syubhat. Karena saya belum teliti sampai dalam, sampai terperinci masalahnya. Tapi kemungkinan itu ya berbagai macam syubhat di dalam itu. Kata Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan bagimu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukan. Kalau sudah tidak meragukan, kita lebih tenang. Kata Nabi SAW,
Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, gampang dilihat. Yang haram itu juga jelas, gampang dilihat. Tapi di antara halal dan haram itu ada beberapa hal yang mutasyabihat, syubhat, meragukan. Ini halal atau haram, kita aja ragu. Kita tanya sama Ustaz juga ragu-ragu. Ini gimana ini? Sudah sama-sama ragu. Yang Ustaz juga ragu, yang juga orang awam juga ragu-ragu. Nah ini ada hal-hal yang mustabihat, hal yang meragukan. Layak lakukan kathirun minan nas. Banyak orang tidak mengerti. Yang mengerti itu para ulama yang memang betul-betul tajam pandangannya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li. Siapa yang dia meninggalkan hal-hal yang meragukan itu, sungguh dia telah menjaga agamanya. Jadi kalau masih bisa kita menghindar aja, cari-cari yang lain aja. Atau kalau bisa kita hal-hal yang begitu kita bilang alasan yang lain. Misalnya, oh saya nggak ikutan yang ini ya, saya di kantor aja ya. Biar apa namanya? Mungkin saya bisa yang ini. Saya pokoknya cari alasan yang mungkin kita bisa berada di tempat yang kita yakin saja. Hal-hal yang meragukan itu jangan kita ambil dulu sampai kita sudah pasti betul-betul yakin itu kehalalannya. Kalau kita masih ragu-ragu, kita jaga agama kita. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dia sungguh telah menjaga agamanya. Karena yar'a haulal imam, seperti orang yang mengembala kambing di daerah larangan. Karena dia sudah mendekat ke daerah larangan itu, kalau dia terlalu dekat ke daerah larangan itu, kambingnya itu makan dari rumput-rumput tanah larangan nantinya. Maka jangan kita bawa kambing kita itu dekat-dekat ke tanah larangan. Kita bawa ke tanah yang yakin saja kita halalnya. Kalau kita sudah dekat-dekat ke tanah larangan, nanti sedikit-sedikit tahu-tahunya kambingnya makan di tempat larangan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi jangan kita biarkan diri kita mengambil sesuatu yang meragukan, sampai kita betul-betul memastikan ini yakin kita halal, sudah kita ambil. Kalau kita masih ragu-ragu, hati-hati. Wallahu ta'ala. Ada lagi Bu, satu lagi mungkin sebelum kita tutup, satu lagi. Ya. Sholatnya wajib apa sholat sunnah? Kalau sholat wajib ya, mengulang ini ada beberapa imam madhab yang memakruhkan itu. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak menyukai atau saya kariha, tidak suka kalau orang-orang itu mengulang Al-Fatihah. Jadi dia sudah baca Al-Fatihah, terus dia ragu, ini Al-Fatihahnya diterima apa tidak, atau Al-Fatihahnya sudah bagus apa tidak, sempurna atau tidak. Lalu dia ulang lagi. Ini tidak disukai karena dia sudah lakukan. Tapi kalau sholat sunnah, nggak apa-apa, diulang-ulang, dibanyak-banyakin, nggak apa-apa, diulang, tidak ada masalah. Kalau sholat wajib, takutnya nanti itu termasuk ke tanatur. Tanatur itu berlebih-lebihan atau was-was, ada was-was. Kecuali mengulangnya itu dengan hal yang pasti batal dia, pasti kentut dia misalnya kan. Kalau sudah pasti dia kentut atau sudah pasti dia berhadas, mungkin dikeluarkan dulu. Yang kedua bagaimana? Jadi kalau sudah pasti dia berhadas, maka nggak apa-apa dia ulang. Tapi kalau dia mempunyai was-was, hal-hal yang membawa was-was seperti orang tanatur itu orang yang misalnya dia wudu, tapi dia merasa belum suci, wudu lagi, terus habis wudu kayak belum suci ya, wudu lagi. Nah, ini namanya tanatur, was-was. Kalau was-was begini tidak boleh, harus kita lawan dan tinggalkan yang meragukan itu. Karena yang meragukannya was-was itu, tinggalkan yang was-was itu. Kita sudah yakin kita wudu, sudah selesai, habis. Kita sudah yakin kita sudah selesai sholat, sudah habis. Jangan kita dengarkan yang was-was itu. Itu buat salat wajib. Ada pun sholat sunnah diulang, diperbanyak, tidak ada masalah. Jadi yang was-was ini kita tinggalkan.
Jangan kita diikuti waswas ini, karena waswas ini dari syaitan. Sebabnya tadi apa, Bu? Dia mengulang sholat tadi apa sholat? Coba. Gak yakin khusyuk dia waswas. Sama seperti wudhu, gak yakin dia sudah bersih, ulang lagi. Jadi tetap kita berusaha untuk khusyuk. Kata Nabi SAW, yaqumur rajulu yusalli fala yuqbalu illa usyruhu tusruhu thumuruhu subruhu, sampai khumusuhu rubuhu thuluthuhu atau thuluthuha. Nisfuha atau rusyuha. Seseorang itu dia sholat, dia berdiri untuk sholat, dan tidaklah diterima oleh Allah melainkan 1/10 saja, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, sampai 1/2 atau setengah, 1/2 atau setengah. Maka tidak semua sholat kita itu diterima 100%, tidak diterima kekhusyuannya itu 100%, tidak. Sebagian ada yang cuma 1/10 diterima, sampai setengah diterima. Jadi yang diterima itu cuma setengah. Tidak bisa dipastikan sholat itu, setiap sholat kita itu sudah 100% diterima, dari takbirnya sampai salamnya semuanya sudah sesuai 100% dengan yang diinginkan Allah. Tidak bisa. Bahkan cuma sampai setengahnya di dalam hadis, mendapatkan pahala setengah aja, tidak semuanya dia dapat pahala. Karena tadi tidak semua orang bisa dia betul-betul khusyuk 100%, atau dia betul-betul sesuai melaksanakan 100% sesuai yang diinginkan dan diperintahkan Allah. Jadi tidak bisa kita memastikan khusyuk kita itu selalu dalam satu bentuk. Kadang-kadang berubah-ubah. Kalau ibu-ibu ketika lagi masak sholat beda nggak ketika lagi tengah malam sholat? Pertanyaan tuh, ibu-ibu ketika lagi tengah malam sholat dengan ketika lagi masak jengkol, kira-kira sama nggak? Ketika masakannya lagi dimasak nih, nunggu-nunggu matang, lalu kita pakai untuk sholat, beda nggak dengan sholat kita di tengah malam ketika sunyi? Beda. Jadi tidak bisa 100% disamakan semua sholat itu, tidak bisa. Beda-beda isinya, beda-beda hasilnya. Maka tidak boleh kita mengulang, kecuali kita tahu betul-betul batal. Kalau batal kita boleh mengulang. Kalau kita kembali lagi, maaf saya ingat tadi sedikit lagi ibu yang menyampaikan tadi, kalau masalah ta'adud tadi ibu ya, kalau masalah ta'adudnya itu, ta'adud itu di dalam Islam boleh. Bahkan terkadang bagi sebagian orang itu wajib. Saya lupa menjelaskan itu tadi, belum saya jelaskan. Jadi mungkin kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan dibawa ke ta'adudnya. Karena orang yang dia tidak ta'adud, yang bermasalah rumah tangganya lebih banyak daripada orang yang ta'adud. Orang ta'adud mungkin ada yang bermasalah rumah tangganya ada, tapi orang yang tidak ta'adud juga lebih banyak yang bermasalah. Sangat banyak yang bermasalah rumah tangganya. Kebanyakan orang di pengadilan itu cerainya itu bukan ta'adud, cerainya itu karena berbagai macam. Ada yang tidak pulang-pulang, ada yang dipukulin, ada yang istrinya sudah tidak suka, macam-macam. Jadi ta'adud ini adalah syariat yang dibolehkan oleh Allah SWT. Terkadang dia bisa sampai ke sunnah, terkadang dia bisa sampai ke wajib. Sebagian orang dia wajib ta'adud. Siapa yang wajib ta'adud itu? Siapa? Siapa? Istri wajib ta'adud. Poligami. Ta'adud tahu? Ta'adud apa? Poligami. Oh, aja saya ulang lagi omongannya. Jadi poligami itu adalah disyariatkan, dibolehkan. Terkadang ada orang yang sampai itu disukai, bahkan diperintahkan dia untuk poligami, disukai. Ada bahkan sebagian orang diwajibkan harus dia poligami. Jadi itu syariat Allah. Kalaupun ada yang bermasalah,
jangan kita kaitkan dengan poligaminya, karena orang yang dia istrinya satu juga banyak permasalahan rumah tangga. Banyak dia permasalahan rumah tangganya. Jadi sebagian ibu-ibu ketika melihat ada orang poligami lalu bermasalah rumah tangganya, seakan-akan poligami ini adalah kejelekan. Tidak, kalau kejelekan bagaimana Allah menaruh kejelekan di dalam Al-Quran? Diperintahkan di dalam Al-Quran itu. Wa in khiftum Allah wa in takhafu apa dia menjelaskan? Wa in khiftum Allah ta'dilu sebelumnya apa bu ayat poligami itu? Baik khiftum Allah tuqsitu fil yatam. Kalau seandainya engkau takut tidak adil menikahi anak yatim, jangan nikahi anak yatim. Maka nikahilah faqihu ma qabalakum. Nikahilah yang selain anak yatim daripada menzalimi anak yatim. Nikahilah wanita yang lain yang kamu cintai, dua, makna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4 boleh sampai 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja cukup. Apa malaikat aimanukum? Bahkan kalau takut lagi tidak bisa menikahi satu, maka boleh dari wanita budak-budak. Zaman dulu ada budak-budak dan dia tidak diberikan hak penuh seperti istri. Jadi ini syariat Islam dibolehkan. Kalau ada yang bermasalah, yang masalahnya bukan syariatnya, yang bermasalahnya adalah pelakunya. Sama seperti juga orang yang nikah satu, kadang-kadang bermasalah, bahkan lebih banyak lagi yang bermasalah, ya karena pelakunya, orangnya bisa jadi yang bermasalah dengan istrinya, ada masalah, bercerai, segala macam. Nah ini tidak ada hubungannya dengan poligaminya tadi, hubungannya dengan personal seorangnya. Dia bisa atau tidak melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala tidak ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah SWT jadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang sebagaimana di kitab ini Riyadhus Shalihin adalah taman-tamannya amal soleh. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk mereka itu, termasuk orang-orang yang soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.